Abang puaka, saya dah bercerai. So rumah ni macam mana Kita nak jual rumah, tapi nak letak harga berapa di pasaran? Rumah I dah nak MOP. Nak jual sekarang ke nak tunggu Saya nak jual rumah tapi ada ke orang nak beli rumah saya? Sorry lah guys, nampak sangat kita tak terjawab soalan-soalan you all. Tapi kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu. Yuk, jumpa kita lah. Apa lagi guys? Picit nombor ni 87741551. Tapi buat masa ni, selamat menonton je guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Okey, diharapkan anda terhibur dengan episod yang lalu. Kita di bulan September dan kita cuba usahakan untuk ketengahkan tamu-tamu yang bekerja di Singapura. Betul. Kan? Semua cerita so far seram-seram. Cakap orang pula yang nak bekerja kat Singapura, kat Singapura ni, mantau nak cicik rumah pun diorang boleh. Biasalah, cari siapa lagi. Boleh kan? Boleh lah, of course. Actually pun ada juga pekerja-pekerja yang macam daripada luar negara nak cari bilik sewa ke rumah sewa, macam expatriates kan, diorang nak cari, nak sewa kondo ke, sewa rumah. Kita tech team pun buat juga. Nak orang yang macam stewardess semua kan, nak cari tempat tu semua. Kalau you ada kawan-kawan tu, kau ada cari rumah sewa tak? Straight away cakap telefon the tech team gitu. Betul. 8774-1551. Alright. Dan tamu kita minggu ini datang daripada Lombok. Ria. Ya. Apa khabar? Sihat? Sihat. Nanti Ria cakap kuat-kuat Ria. Ya. Ria ni yang nampak macam lembut. Dia takut sebenarnya biasa. Tapi mic tu boleh ke sini. Anggap kamu tu selebriti ya. 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 Kamu artis. Mau sekarang mau Ria ke mau tukar nama Nikita? Ria Mirzani gitu. Dia pemalu dah dia musik-musiknya terus bang. Okey. Ada cerita menarik kat Lombok tu. Silakan. Ya. Saya nak cerita tentang awal mula saya menikah dengan suami. Awal mula saya menikah dengan suami, saya pindah ke kampung suami. Tapi saya belum tahu kalau di kampung suami saya itu ada hal-hal mistis. Saya belum tahu. Setelah saya menikah, saya pindah ke rumah suami dan suami saya tidak tinggal dengan orang tua, tapi sendiri, rumah sendiri. Di Lombok juga lah? Iya, di Lombok. Okay. Banyak orang kampung yang bilang rumah suami saya itu rumah tua. Banyak-banyak peninggalan, kayak misal daripada satu kawasan tu lah. Ya. Kalau lupa enggak apa-apa. Satu kawasan tu. Kemudian kayak peninggalan orang-orang dulu. Kayak keris, kayak teko gitu. Ya. Kayak itu. Barangan lama. Ya, barang lama, penunggu. Kalau orang kampung penunggu rumah. Okay. Ya, saya pun belum percaya yang namanya gitu, hantu atau makhluk gaib itu saya belum percaya. Saya belum belum muda lagi. Ya, saya masih muda, saya belum mengalami, baru-baru nikah. Terus pas saya mulai hamil, saya merasakan hal-hal aneh di rumah. Kayak misal saya tak pernah bisa tidur, kayak ada yang sering mantau. Kalau di dalam bilik selalu ada yang mantau gitu. Saya tanya suami, tak apa itu penunggu rumah, dia bilang kita tidak akan diganggu. Itu rasa ataupun kamu nampak macam dia mengintai kamu? Masih merasa, saya belum nampak. Pas usia kehamilan saya menginjak 8 bulan, 9 bulan baru saya nampak. Ya, saya nampak itu kayak orang tua. Dan mertua saya pun bilang dia juga sering lihat orang tua banyak. Ada kan yang namanya toilet saya di luar, pisah dengan rumah, nggak di dalam rumah. Mertua saya sering lihat banyak orang tua yang di sana kumpul-kumpul, dia berbincang-bincang. Tapi saya tak pernah nampak itu kalau orang tua. Kalau
saya pernah nampak orang tua aja, tapi saya tanya suami saya, itu tidak apa-apa, dia bilang penunggu rumah. Dia bilang itu. Terus pas saya dah melahirkan kan, anak saya masih kecil, saya ditinggal sama suami ke Malaysia, saya sendiri di rumah. Tapi karena saya takut sering diganggu, saya tidak pernah tidur pula, jadi saya pulang ke rumah orang tua saya tinggalkan rumah. Selalunya dia cakap sering diganggu macam mana? Kayak benda-benda itu selalu bergerak, kayak pindah gitu. Tapi saya tak pernah nampak, saya belum nampak. Cuma macam hari ni tempat lain, besok pagi kamu bangun benda tu dah berada di tempat lain. Gitu. Tapi suami saya selalu bilang itu cuma penunggu rumah, dia tidak akan ganggu kita, dia bilang. Kenapa bagi diorang penunggu rumah tu tak ada masalah, sedangkan macam kalau di sana di Lombok itu kalau penunggu rumah itu dia yang jaga kita. Dia tidak akan nyakiti kita dari orang-orang jahat. Misalkan kalau ada yang mau berniat jahat, dia yang akan ganggu. Dia yang ganggu orang itu. Dia yang halang dia masuk ke rumah kita. Protection lah. Dia protect. Dan warga-warga di sekeliling rumah saya pun pernah cakap kalau saya tak ada di rumah sama suami saya, pasti kayak ada suara orang berbincang lagi makan gitu. Makanya sering dikira ada orang. Padahal saya dengan suami tidak ada di rumah. Yang orang tua kamu nampak tu macam orang perempuan ke, lelaki ke? Perempuan, tapi tua-tua. Dia pada duduk. Dia duduk kayak berbincang-bincang lah, ngobrol gitu. Tapi dia pakai baju putih-putih kata dia. Sampai sekarang masih di kampung sana? Masih. Rumah tu masih ada? Masih ada. Tapi pas saya dah melahirkan kan, anak saya berumur 3 tahun, suami saya pulang. Pulang dari Malaysia, terus saya tinggal lagi di rumah itu dengan suami saya. Pas baru-baru seminggu dia balik suami saya kan, saya selalu ditinggal, dia pergi keluar, kayak dia ke kebun. Saya berdua dengan anak saya kan. Kalau mau habis maghrib itu anak saya sering main. Dia main ke luar, ke sana kemari. Dia sering main dengan budak kecil, dia bilang anak kecil. Ya, saya dipanggil kan. Mama, saya main dulu sama teman saya, dia bilang kan. Padahal dia sendiri, tapi dia selalu main, dia selalu bicara-bicara dengan temannya itu. Pas itu mau maghrib itu, suami saya ada di kamar sebelah, saya sama anak ada di dalam di ruangan TV. Anak saya itu nampak nenek dia bilang mertua saya dah mati. Ya dah meninggal. Dia nampak nenek dia, padahal dia tak pernah ketemu sama nenek dia. Dia panggil saya, mama, itu nenek dia di belakang pintu, dia bilang sama teman saya. Nah, saya pergi terus panggil suami saya kan. Ini anak dia lihat nenek dia, saya takut, saya bilang. Ndak apa-apa, biarin aja, mungkin dia lagi main, dia bilang gitu suami saya kan. Terus saya bilang anak saya, kalau itu ndak usah main sama nenek, sama teman-temannya, dia bilang. Saya bilang sama anak saya, tapi anak saya bilang, ndak, nenek selalu main sama saya, dia bilang gitu kan. Saya kan jadi takut. Gitu. Saya bilang sama suami, ndak usah tinggalin saya sendiri di rumah. Saya bilang, saya ndak berani kalau berdua sama anak, saya bilang. Soalnya anak saya sering nangis juga. Baru nak tanya. Iya, dia sering nangis lihat-lihat hal-hal yang mistik lah. Ya, mistik. Dia bilang kayak pocong gitu. Ya, dia sering lihat. Makanya saya takut. Terus seiring berjalannya waktu, saya Terus siang hari pun diganggu juga. Iya. Siang hari pun dia nampakkan benda-benda mistik macam pocong, apa semua dia nampak siang hari. Siang hari pun? Iya, soalnya rumah saya bisa dibilang rumah tua juga. Jadi auranya beda. Tu rumah tua tu apa? Rumah kira-kira rumah sewa ataupun Rumah batu. Rumah lama lah. Rumah lama. Ya, tapi udah kepunyaan tua. orang punya. Ya, orang
Kira kan kamu mertua saya tapi udah pisah. Oh, Rumah suami pusaka saya, gitu ya? rumah pusaka. Okey, faham. Klip. Kak Lin, she's back now. Sekarang ni kita dah nak ke penghujung tahun. Kalau owner-owner dekat rumah tu macam fikir 2-3 kali nak jual rumah ke tak. Ada ke orang nak beli rumah you? Harga rumah you sekarang ni berapa? You kena ingat. Bezanya market dulu sebelum BTO yang lama dengan BTO yang sekarang. Apa perbezaannya? Perbezaannya sekarang ni mungkin yang tak dapat unit-unit yang prime ataupun standard. Sebab apa? Sebab terlalu kompetitif. Jadi mereka akan pergi ke resale market, lokasi you. Jadi kalau you nak tahu value rumah you, harga rumah you, demand tu ada ke tak. Sebab BTO tu mungkin diorang tak dapat, diorang pergi ke rumah you. Telefonlah kami daripada The Tech Team. Terus kan saya dengan ada suami ada masalah. Sering berantem tak? Sering. Sebab rumah tu macam kadang-kadang kan rumah kalau panas suami Ya, mertua saya pun bilang rumah kalian ni dia panas, kalian tidak akan tenang di sini, lebih baik pindah dia bilang. Tapi suami saya belum mau pindah kan. Terus saya sering kelahi sama suami, hal-hal kecil jadi besar, tidak pernah akur. Masalah keuangan, masalah anak, semuanya. Terus dibilang dah sama mertua saya, lebih baik pindah. Soalnya rumah ini rumah tua juga dia panas, dia bilang gitu kan. Saya omongin lagi sama suami, tapi dia belum mau pindah. Nah pas kita ada masalah dengan tetangga lah. Ya kan di sana terkenal dengan hal-hal mistis kayak santet, guna-guna kalau di Lombok. Orang-orangnya di situ memang macam berilmu ya. Ya, berilmu. Benda-benda mistik. Benda-benda mistik. Pas saya ada masalah dengan tetangga itu, saya cuman lewat telepon aja kelahi dengan dia kan. Saya kelahi hal-hal sepele. Nah 2 minggu berturut-turut tuh saya selalu mimpi. Saya mimpi setan, saya mimpi saya diganggu. Saya selalu mimpi dikejar sama anjing. Ya 2 minggu itu berturut-turut saya mimpi itu. Tapi saya tak pernah kena di dalam mimpi itu. Saya selalu lolos. Dapat lari. Saya mau digigit sama anjing kan, tapi saya selalu lolos. Saya nggak pernah kena. Saya tanya sama suami, saya 2 minggu berturut-turut sering mimpi ini. Saya bilang, saya selalu mimpi mau digigit anjing. Saya bilang, ya tak apa, itu dia cuman mau menguji. Dia bilang, kamu belum kena. Dia bilang, dia ada niatan jahat tapi dia belum bisa, dia bilang kan. Terus saya tanya juga sama bapak saya, gimana ini Pak, saya selalu mimpi setan, saya selalu mimpi dikejar anjing. Saya bilang, bapak saya selalu cakap, tak, kamu belum kena. Dia bilang, dia ada niatan jahat sama kamu tapi dia belum bisa masuk ke badan kamu, dia bilang. Terus saya sakit itu. Saya sakit 1 mingguan, tapi saya dibawa sama bapak saya ke... Sakit macam mana? Kayak panas, badan saya selalu panas. Demam gitu? Iya, demam. Saya sudah berobat tapi panas saya tidak mau turun. Saya bilang sama bapak saya, terus saya dibawa ke orang pintar lah. Oke, paham. Ya, baru saya sembuh. Orang pintarnya bilang dia mau ada niatan jahat dengan saya. Dia mau bunuh saya lah, dia bilang gitu. Saya mau diguna-guna tapi dia belum bisa masuk, dia bilang. Dia belum bisa masuk ke badan kamu, dia bilang. Tapi itu terus berlangsung. Nah saya capek, saya selalu mimpi buruk kan. Saya selalu mimpi setan, anak saya mau dibunuh juga. Saya takut, saya bilang sama suami, ayo dah kita pindah ke kebun. Saya bilang, biar dah rumah ini kita jual ke bapak. Saya bilang, kita pindah ke kebun. Nah dia mau, suami saya, kita pindah ke kebun. Nah selesai dia jadi, rumah saya itu baru 1 bulan dia jadi. Saya tinggal dengan suami saya di sana kan. Di kebun? Iya, di kebun. Nah, berlalang 1 bulan itu suami saya pergi lagi ke Malaysia. Saya ditinggal berdua dengan anak saya, dengan ipar saya. Tapi ipar saya jarang pulang. Dia jarang pulang ke rumah. Dia selalu pulang jam 12 malam, jam 1.
Dia diperingati dengan sama mertua saya, jangan pulang jam 12, jam 1, kasihan kakak iparmu sendirian di rumah, dia bilang. Nanti ada yang ganggu. Soalnya saya buat rumah itu masih belum ada orang, masih 1-2 orang yang buat rumah. Masih sedikit lah, jauh-jauh gitu. Kat kebun gelap malam. Ya, gelap kalau malam. Gelap malam. Seram. Nah, pas ada suatu kejadian itu anak saya selalu nampak hantu, dia bilang. Dia nangis, dia tidak berani di dalam rumah itu. Oh, dalam rumah. Iya, dia bilang mama ada pocong, dia bilang begitu. Saya sudah tidur, dia bilang begitu. Tapi dia tak mau tidur, dia tak berani. Saya nyalakan lampu semua biar dia bisa tidur. Terus saya juga merasa kayak ada yang selalu ngawasin, kayak diliatin terus. Kamu diganggu setiap kali suami kamu tak ada, setiap kali kamu ditinggal-tinggalin. Ya, soalnya suami saya sering ke Malaysia. Ya, kerja lah Ya, kan. saya selalu diganggu. Oh, jadi setiap kali kamu berdoa dengan anak pasti ada gangguan lah. Selalu diganggu, saya kayak diliatin terus sama seseorang, tapi saya tidak pernah nampak rupanya. Anak saya yang sering nampak. Oh, kesian. Karena anak saya bisa dibilang dia bisa ngelihat. Dia bisa lihat hal-hal mistis. Oh. Boleh nampak lah ni. Iya, dia boleh nampak. Ini balik pada yang jiran tu yang macam nak sihir kamu, Iya. kasih kamu mati. Iya. Tahu penyebabnya apa? Ke mau rumah itu ataupun Tak, dia mau suami saya. Oh. Actually, boleh cerita sikit tak? Ni cerita apa? So I tahu satu hamba Allah ni, dia pun macam kena santet, tapi santet pun mula daripada mimpi. Mula-mula dia mimpi kan, seorang perempuan, mukanya putih, tembam, rambut tebal. Sekali lepas tu dalam mimpi tu dia dengar bunyi telefon. Dia telefon, dia angkat telefon tu, lepas tu orang tu tiup angin daripada telefon. Bila dia tiup angin tu, dia tersedak, dia bangun. Bila dia bangun, dia rasa macam hidung dia macam keluar ingus tau. Yang dia beritahu, dia nampak dia dah berdarah dah semua. Jadi santet ni kan, yalah, macam dia nasib dia tak kena. Yang macam hamba Allah yang saya kenal ni, dia dah kena sebab dia dah kena tiup dah. And melalui mimpi Tapi sebelum saya pindah ke rumah yang baru, pas masih di rumah lama, saya pun pernah kena. Soalnya suami santet juga. Iya. Kayak guna-guna lah gitu. Suami saya tak pernah mau lihat saya, dia selalu tinggal saya, dia tidak mau tidur dengan saya. Di rumah lama tu lah. Iya. Katanya dia tak senang lihat saya, kayak saya macam anjing, dia bilang. Ya, sebab kamu mimpi anjing kot. Iya, saya selalu tidak ditemani tidur, saya ditinggal. Kesiannya. Ya. Sihir pemisah lah kata orang. Ya. Cakap sihir pemisah. Saya tanya, kenapa kamu tidak pernah temani saya? Saya bilang, saya tak suka lihat muka kamu kayak anjing, dia bilang begitu kan. Saya harus ditinggal. Saya juga sering cekcok lah sama dia, saya dipukul. Nah, tapi selepas dari itu dia bilang sama saya dia tak sadar. Yalah, dia selalu kuat gitu. Ya, dia selalu lihat muka saya itu macam kesal. Dia bila masa berantem tu aja dia cakap yang kamu macam anjing, tapi bila dah sadar dia macam okey lah. Dia kesal yang dia buat gitu dengan kamu. Ya, terus mertua saya saranin pindah, makanya saya pindah ke rumah yang sekarang. Yang kebun tu lah. Iya, tapi masih aja diganggu gitu. Masih. Sampai sekarang? Sekarang udah enggak, soalnya saya dah pisah. Berjaya lah dia. Iya, makanya itu. Saya dah pisah. Tapi rumah di kebun tu sekarang siapa yang duduk? Mertua saya mungkin. Mertua dia yang jaga rawat. anak kamu lah. Ya. Mantan mertua saya yang perempuan pun meninggal karena guna-guna juga. Iya. Iya, dia meninggal karena guna-guna. Dia kayak disantet. Kata suami saya tuh, dia itu ada penyakit kan. Penyakit dia tuh macam bisul. Tapi bisulnya itu sudah dioperasi berapa kali, dia tak mau hilang. Dia udah mau hilang, dia operasi terus gak mau hilang. Dan yang nyantet dia itu, yang guna-guna itu orang terdekat, masih terdekat di sana. Dibilang suami saya, contohnya ibu, dia bilang dia meninggal karena santet, karena guna-guna.
oleh orang terdekat, dia bilang gitu. Makanya kamu kalau dikasih apa-apa sama orang jangan mau, dia bilang, karena ibu kena dari makanan. Kalau di Lombok itu kan terkenal dengan guna-guna santet. Seramnya. Iya. I see. Memang kat sana suka main santet Ya. Sebab satu keluar movie Guna-Guna Isteri Muda. Ya. Gitu. Habis cakap pasal okay, dah berpisah. So anak masih kat sana Lombok. Masih. So masih anak dengan bapak masih bertemu lah. Tak, mantan suami saya lagi di Malaysia. Oh, masih di Malaysia. Kerja di Malaysia. Ya. So yang kat luar tu, ingat ni salah satu contoh, kalau you suka laki orang ke, bini orang ke, kalau boleh jangan ganggu kebahagiaan orang. Macam tu. Korang buat sihir-sihir orang, kasih pemisah, jealous tu semua. Korang tahu tak balasan dia macam mana. Tapi orang yang dianiaya tu, dia punya Tuhan akan lindung. Satu lagi, orang yang teraniaya, kalau doa dia tu termakbul cepat sekali. Cepat. Tapi kalau boleh janganlah doa yang mepek-mepek untuk kita punya musuh. Betul. Doa yang baik-baik je. Macam yang tadi tu hamba Allah tu kan dia baik tau. Ada orang cakap dengan dia yang orang yang buat dia tu macam jealous dengan dia kan. Tapi dia kata dia angkat tangan, dia doa untuk kebaikan orang tu. Jadi tu yang terbaik lah. Ni dia dengar kat Lombok ada satu cerita menarik pasal gunung apa? Lenjani. Lenjani. Ya. Apa cerita